Horas, Baligi Academy. Kita akan mendengarkan obrolan konyol, manipulatif, dan menyesatkan publik ya dari jaksa penipu Sandi Handika dan guru besar otak udang Edward Omar Haris Hiares. Ya, oke, saya mundur dulu. Ternyata sebelum paperback itu ada saksi Marlon, kalau nggak salah itu server, dia memberikan 2 minuman, yaitu Sazerac dan Old Fashion cocktail di depan Jessica. Di situ dia sudah melihat bahwa sedotan sudah ada di dalam Vietnamese Ice Coffee. Sudah terbuka bungkus kertasnya. Jessica tidak mengakui. Ini jadi kita juga menilai dari apakah keterangannya bersesuai. Kelihatan CCTV ya. Tidak kelihatan, tapi pengakuan dari saksi Marlon. Oke, pengakuan saksi ya. Bahwa itu sudah ada dalam. Nah, itu adalah pernyataan yang sangat manipulatif dan menipu ya di statementnya Sandi Handika ini ya. Harusnya sebagai seorang jaksa tidak bisa percaya pada satu kesaksian, padahal ada digital evidence berupa video CCTV, khususnya kamera 9 dan kamera 7 yang merupakan kamera mahkota yang mereka miliki. Ya, harusnya itu harus diverifikasi pernyataan Marlon Napitupulu itu, bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas. Ya, siapa yang memindahkan? Mereka menyimpulkan adalah Jessica Wongso. Ya, jadi itu tuduhan atau kesimpulan yang sangat prematur dan manipulatif. Ya, harusnya perpindahan dari sedotan itu harus dianalisa. Apakah ada pergerakan Jessica memindahkan sedotan ya dari atas meja ke dalam gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi kalau kita lihat harusnya ada rentang waktu yang dituduhkan itu 3 menit 30 detik antara ketika Marlon Napitupulu Agus Triono menyajikan VIC ya, Vietnam Ice Coffee pada pukul 16.24.18 ya. Nah, ketika Marlon Napitupulu datang ya menyajikan 2 minuman koktail ya, Sazerac koktail, itu pukul 16.27.48 ya. Jadi ada 3 menit 30 detik, dan di situ Marlon Napitupulu bukan hanya melihat sedotan yang ada di dalam gelas ya. Jadi selama 20 detik dia di meja 54 semua dia amati ya. Inilah manusia super yang sangat tidak biasa ya. Ya, jadi harusnya mereka amati itu video CCTV 7 dari kamera depan, perpindahan, mengapa sedotan itu berpindah dalam 3 menit 30 detik, bukan hanya menelan bulat-bulat kesaksian dari Marlon Napitupulu karena saksi gampang menipu, menjilat, manipulatif, ya, berbohong, ditekan, dan sebagainya. Tetapi itulah ya, semua ditelan mentah-mentah padahal harus diverifikasi dengan kamera 7 ya. Ya. Di sini kamera 7, tetapi apa daya ya, kamera 7 yang harusnya dipakai untuk memverifikasi hal tersebut justru direkayasa dengan downscaling ya oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi bisa dilihat di sini mengalami downscaling pada saat Christopher Harimanrianto menganalisa posisi pipet atau pengaduk atau sedotan, justru dia ya melakukan downscaling dengan cara merusak resolusi, menurunkannya hampir seperempatnya ya, dari 2 jutaan piksel menjadi 0,55 juta piksel ya. Jadi untuk mengaburkan pergerakan tangan Mirna Salihin ketika mengambil sedotan dari atas meja. Inilah dia ya, kamera 7 justru pada saat dia menganalisa posisi sedotan itu justru dikaburkan oleh
Christopher Harimanrianto menjadi 560-576. Harusnya dari 1920 1080 ya. Ya, dan sialnya lagi ya, kesaksian dari Marlon Napitupulu tentang sedotan sudah ada di dalam gelas ya, yang tidak diverifikasi dengan video CCTV 7 maupun 9 atau lainnya, itu ditelan bulat-bulat juga oleh para hakim ya, di dalam pertimbangan nomor 27 ya, dikatakan di situ ya, saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan melihat ada 3 buah paper bag berada di atas meja tengah. Nah inilah ya kesaksian Marlon Napitupulu ya, yang mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas, ditelan bulat-bulat, tidak diverifikasi, padahal ada video CCTV untuk memverifikasi pergerakan dalam 3 menit 30 detik ya, perpindahan sedotan saat disajikan oleh Agus Triyono di atas meja, apakah berpindah, tetapi tidak ya. Binsar Gultum, Partahi Tulus Hutapea, dan Hakim Kisworo menelan saja bulat-bulat ya, seperti apa kesaksian Marlon Napitupulu. Inilah parahnya peradilan sesat di Indonesia ya. Nah, inilah video yang menunjukkan saat atau waktu ketika Agus Triyono menyajikan VIC, Vietnamese Ice Coffee ya. Coba kita lihat waktunya ya, timestamp-nya. Nah, ini ya 16/24/18 ya. Di sini Agus Triyono mengaku dia meletakkan sedotan atau pipet ya, atau pengaduk itu di atas tisu ya, sesuai kesaksian dia di persidangan ya. 16/24/18. Dan ini adalah video yang menunjukkan waktu ketika kedatangan dari Marlon Napitupulu menyajikan 2 minuman koktail ya. Nah, itu ya sekitar 16:27/48/49 ya, 48 ya. Jadi ada waktu durasi 3 menit ya, 30 detik ya, antara perpindahan sedotan yang diakui Agus Triyono diletakkan di atas tisu di atas meja, terus pada 16/24/18 dengan kedatangan Marlon Napitupulu 16:27/48 ya, yang mengatakan ia telah melihat sedotan di atas gelas gitu. Jadi ada 3 menit 30 detik ya, dituduh di situ Jessica yang memindahkan. Nah inilah ya, jadi perpindahan sedotan tersebut murni dari pengakuan Marlon Napitupulu. Ya itulah tuduhannya, dan ditelan bulat-bulat oleh Hakim Binsar Gultom dan kawan-kawannya. Padahal hal tersebut harusnya bisa diverifikasi pada kamera 7 ya. Ya, seharusnya bisa dianalisa pada kamera 7 ya, pukul 16:24 sampai 27 ya. 3,5 menit itu, tapi di sini Muhammad Nur Al-Azhar justru tidak menunjukkan di persidangan dan malah mengaburkan ya dengan downscaling ya.
CH07 1557 sampai 1717. Disinilah rentang 3,5 menit itu harusnya ya, 1624 sampai 1627 itu. Tapi justru dikabulkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Ya inilah dia ya menjadi 960 576 ya. Padahal seharusnya aslinya ya seperti poin 27 dia di Muhammad Noah Lazar ya. Resolusi frame pada video CCTV tersebut 1920 1080 atau 2 jutaan piksel. Inilah ya manipulasi dan rekayasa yang sangat nyata yang menyebabkan seseorang menjadi terdakwa ya dengan manipulasi mereka tersebut yang sangat kotor ya, baik yang dilakukan Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan bekerja sama dengan para jaksa penipu ya, Ardi Tomuardi, Sandi Andika, dan lainnya. Nah, begitupun pada saat menganalisa posisi tangan Mirna Salihin ya, apakah dia mengambil sedotan dari atas meja atau di dalam gelas, itu justru dikabulkan ya oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Ada kamera 7, 17, 17, 18, 39 ya, di downscaling juga ini, jadi 96576 ya, jadi cuma 0,55 MP atau 550 ribuan piksel dari 2 jutaan piksel per frame. Dan inilah video ya ketika Christopher Harimanrianto mempertontonkan apa penipuannya ya, sajian kebohongannya dengan hasil merusak resolusi dan mengatakan bahwa tidak ada pergerakan tangan Mirna mengambil sedotan dari atas meja ya, karena mereka sudah merusak resolusi, mengaburkannya, dan sehingga semua objek menjadi kabur dan menurunkan laju frame-nya ya. Seharusnya pergerakan tangan Mirna itu bisa dijejak secara halus, tetapi karena diturunkan laju frame-nya maka dia terlihat kasar ya, padahal di sini terlihat ada pergerakan tangan Mirna tapi disembunyikan fakta itu dari persidangan. Nah, ini ketika Muhammad Noah Lazar mempertontonkan penipuannya ya di video ini, ya sudah hasil rekayasa juga downscaling ya, ketika di double click ya ini langsung membaca metadatanya ya, dan ini 1717 ya sampai 1839. Nah, inilah ketika di double click ya, dia membaca metadatanya. Jika dia sesuai otentiknya ya 1920 1080, dia harus sampai hampir memenuhi ukuran laptop, tetapi ini cuma seperempatnya ya, sekitar 96576 ya, hasil downscaling sesuai yang ada pada BAP dia ya. Padahal di sini dia ingin menunjukkan posisi pergerakan tangan Mirna Salihin tapi dikabulkan dan laju frame-nya juga diturunkan. Inilah luar biasanya penipuan para pengkhianat ini ya, para penipu, ahli forensik yang menipu ya, karena di persidangan dia tahu tidak ada yang tahu tentang manipulasi digital, jadi mereka dengan bebas mempertontonkan penipuannya dan menipu semua orang ya di situ. Dan celakanya lagi ya, penipuan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya, dengan hasil rekayasanya untuk CH7 17 17 sampai 18 sekian itu ya, ketika menganalisa pergerakan Mirna Salihin ya, sudah dikabulkan semua, itu ditelan bulat-bulat juga oleh Hakim Binsar Gultum, Partai Tulus Tapea dan Kisworo ya, di poin pertimbangan 38 dia telan mentah-mentah itu, bahwa ketika korban Mirna mengadu minuman PIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas terdakwa. Jessica tidak fokus. Nah, ini murni ini dari hasil rekayasa Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Lazar dalam persidangan ya, ketika mereka mempertontonkan hasil rekayasanya bahwa tidak ada pergerakan tangan Mirna mengambil sedotan ya. Itulah hasil rekayasa mereka yang ditelan mentah-mentah oleh para hakim ya. Inilah penipuan di persidangan yang menghasilkan pengadilan sesat.
Oke, selanjutnya kita akan dengarkan ya bagaimana guru besar berotak udang ini mempercayai hasil rekayasa atau hasil video rekayasa tersebut ya terkait dengan paperback ya. Dia memaksakan bahwa Jessica lah yang salah dan hasil pergerakan paperback yang sudah direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto itulah yang benar ya. Dan dia mengatakan bahwa CCTV nggak mungkin direkayasa ya. Inilah guru besar berotak udang. Saya potong sebentar. Silakan. Kalau kita memeriksa berita acaranya Jessica, dia tidak pernah mengakui bahwa dia menaruh paperback 3 itu di atas meja. Begitu begitu terlihat di CCTV dia sudah nggak bisa mengelak lagi. Oh, tunggu. Ada di Jadi pada saat berita acara dia tidak mengakui kalau dia menaruh di situ. Betul. Tapi pada saat diperlihatkan CCTV baru kaget dia. Oke. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Ya, inilah kalau guru besar hukum bicara tentang hal-hal yang di luar kemampuannya ya atau bidangnya. Ini jelas ya 162840 ya, di Jessica dituduh menggeser atau menyejajarkan paperback ya 162840 dalam rentang waktu ini kamera 7 1557 sampai 1717 ya. Jadi 162840 berada di dalam rentang ini dan ini sudah dikabur-kaburkan ya. Kalau sudah dikabulkan, sudah direkayasa, apapun bisa dilakukan ya, menganimasi, menambah pergerakan, menambah frame, mengurangi frame ya, membuang frame, menyisipkan frame, apapun bisa dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Makanya data digital itu harusnya tidak bisa direkayasa 1 bit pun. Nah, kalau ini karena sudah direkayasa dengan mengurangi resolusi ya, membuang 1,5 juta piksel per frame, maka dia pasti punya motif untuk mengaburkan semuanya, menambah pergerakan, membuang pergerakan, semua bisa dia lakukan ya. Jadi apapun event-event yang dijelaskan Muhammad Nur Al-Azhar pantas untuk dilabel sebagai penipuan ya, karena kalau dia tidak bermaksud untuk menipu, maka dia tidak perlu merusak resolusi dan mengaburkannya yang seharusnya otentik ya, 1920 1080 yang tajam sesuai dengan poin 27 dari BAP-nya sendiri Muhammad Nur Al-Azhar ini 1920 1080 piksel. Ya, jadi ketika dia mempertontonkan di sini di persidangan ini pergerakan paperback ya paperback, maka ya sudah bisa kita pastikan bahwa motif dia adalah menambah frame, membuang frame, menyisipkan frame ya, menambah terang gelap sehingga tercipta pergerakan paperback tersebut ya. Karena kalau tidak ada motivasi itu, maka tentu dia hanya perlu melakukan zooming tanpa perlu merusak resolusi frame, merusak laju frame, ya, mengabur-ngaburkan, ya, membuat animasi-animasi sesuka dia. Jadi seperti itulah rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto, dan tentu dibantu oleh para anggota-anggota timnya, ya, untuk melakukan animasi tersebut, ya. Bisa jadi anggota ABDI atau lainnya, ya, sesuai dengan pesanan dia. Ya, inilah ya, seorang guru besar mempertontonkan kedunguannya ke ratusan juta publik, ya, mengatakan CCTV nggak mungkin direkayasa, ya, padahal kalau sembarang data digital ya sangat rentan terhadap manipulasi, ya, manipulasi sesuka orang memegang barang buktinya, gitu ya. Jadi kalau sudah dikonversi menjadi digital, ya, karena disimpan dalam data digital, diekspor, maka bisa dimanipulasi semena-mena. Jangankan data digital, data analog pun bisa dimanipulasi dan direkayasa, ya. Inilah, ya, seorang guru besar berotak kerdil, ya, berotak udang, mempertontonkan kebodohannya di depan ratusan juta publik dan menjadi jubir, ya. Dia menjadi juru bicara para manipulasi ini.
baik Krisnamurti, Tito Karnavian, dan Muhammad Nualaza dan para jaksa pengecut munafik itu ya, pemanipulasi ya, guru besar hukum pidana, tapi justru bukan menegakkan hukum, ya, tetapi menjadi jubir untuk para prekayasa tersebut. Nah, inilah, kalau dia tonton ini kan sudah sangat malu dia ya. CH17 saja 96.000 frame hilang ya, dari metadata mereka kita dapatkan. Ya. Terus kamera 9 ada 100 frame hilang, kamera 7 ada 50 frame hilang ya. Durasi 10 detik dan 5 detik atau 2 detik ya. Kalau 25 frame per detik, kalau 10 frame per detik itu 5 detik ya. Durasi, inilah manipulasi itu ada di BAP mereka. Mereka sangat percaya diri tidak akan ada yang membongkar, makanya mereka taruh saja semena-mena dan kita dapatkan dengan cara tangkap basah dan kita bongkar semuanya. Inilah Edward Hyares ya. Jadi kalau seorang engineer yang sejati itu pasti teliti membaca metadata ya, karena disitulah semua informasi atau biomarker dari data digital. Jadi bukan seperti Anda yang tidak paham ya, langsung mengklaim bahwa Anda telah menonton video CCTV itu. Inilah guru besar berotak udang yang mempertontonkan kebodohannya ke ratusan juta publik ya. Malu, nggak tahu malu dia dengan mahasiswanya ya. Ya, di tangan jaksa juga ada manipulasi, ya, manipulasi jumlah folder. Ya, ini kan sudah rekayasa ini. Folder CCTV 7 dari 7 jadi 2, folder CCTV 9 dari 2 menjadi 3 pada 2 titik waktu berbeda ini. Cuma berapa ini? 20 hari aja sekitar itu. Ya. Terus ini 28 September 13 folder, ini menjadi 11 folder. Ini bukan, ini udah rekayasa yang paling brutal ini, Edward Hyares ya. Folder CCTV 3, kadang 2, kadang 3, padahal 2 titik waktu saja ini, cuma beberapa hari ini, 28 Juli, Rasmiati itu 2 file video folder CCTV 3, ya, satu warna, satu kabuan, 28 Juli 2016, tapi pada saat 20 Juli, ya, 2016, selisih 8 hari aja ada 3 video, sekarang udah berapa? Pertanyaannya udah banyak event yang mereka buang, mereka tambah, terserah mereka. Itulah ya, integritas data yang sangat dijaga justru diperlakukan mereka sesuai dengan proof mereka sendiri. Inilah rekayasa itu, Edward Hyares ya. Anda seorang guru besar hukum pidana harusnya bertumpu pada kebenaran material, bukan kepada teori-teori pasal-pasal Anda itu ya. Kita jangan mengkriminalkan orang dengan narasi ya. Penjelasan narasi-narasi hukum yang tidak penting itu ya, tapi kita harus kebenaran material yang kita nomor satukan. Saya juga sudah emailkan ini 37 bukti ilmiah ini Juni 13 berikut dengan penjelasan yang kepada Edward.Omar email UGM ACID ya, untuk supaya dia mendeklarasikan, mengumumkan bahwa dia telah insaf, telah menyesatkan publik. Ya, tetapi apalah ya, mungkin dia sibuk dengan kasus tersangkanya, jaga-jaga nanti ditersangkakan kembali oleh KPK, jadi dia tidak sempat waktu mungkin membalas email saya ya. Padahal ini saya email resmi dia, mail.ugmacid ya, supaya dia bisa membaca dan mengkoreksi statement dia bahwa CCTV nggak mungkin direkayasa. Ini 37 bukti ini, Edward. Kenapa nggak Anda balas? Apakah Anda sibuk mengantisipasi penersangkaan oleh KPK lagi? Ya, mudah-mudahan karena itu ya, bukan karena Anda takut untuk mengoreksi statement dan penyesatan publik Anda ya. Oke, pemirsa, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.